Nah, sebenarnya ya guys, berantem itu wajar kok. Dan itu biasanya terjadi di dunia kita. Dunia kita apa? Remaja gitu. Kalau gue ya remaja akhir gitu, udah pemuda. Kenapa? Karena namanya remaja itu masih emosian. Ingat gak yang Kais tulis remaja itu apa aja? Ingat gak? Yang pas kita staycation. Remaja itu kan masih cari jati diri ya. Masih cari jati diri. Siapa aku di mata orang lain, mata Tuhan, mata diri sendiri. Terus pikirannya, sudut pandangnya masih abstrak gitu. Mandang tentang temenan masih abstrak. Mandang tentang kesetiaan gitu. Mandang tentang solidaritas. Iya benar, masih emosian. Karena masih abstrak tuh. Dia masih mencari-cari. Emang menurut lu, teman yang solid tuh kayak gimana sih? Ya begitu. Teman yang solid tuh ya begitu. Begitu, begitu, begitu apa? Karena pikirannya belum lengkap gitu. Masih emosian. Emang, bentar dulu. Emang kepercayaan itu tentang apa sih? Ya pokoknya begitu. Kalau dia, kalau misalkan dia ngores kepercayaan gue, ya gue nggak mau temenan sama dia lagi. Emang kepercayaan kayak gimana sih? Ya begitu, pokoknya begitu. Ya percaya ya begitu. Ya begitu begitunya apa gitu. Emang ketika kita nggak percaya sama orang, kita nggak temenan sama dia, kan nggak gitu. Temenan oke, cuman mempercayakan hidup, mempercayakan uang, waktu, tenaga yang enggak. Tapi tetap temenan. Tapi namanya masih remaja, karena pikirannya belum lengkap. Pada saat berantem, jadinya nggak mau temenan lagi. Kenapa? Karena masih emosian. Konflik, berantem, semua orang punya gitu. Bahkan bukan orang yang nggak percaya juga punya. Kita semua tuh pasti ngalamin konflik dan ini alami. Gitu. Kenapa sih bisa ada konflik? Karena setiap orang punya sudut pandang yang beda. Gitu. Jadi ketika gue berantem sama Karin, kenapa? Karena sudut pandangnya beda, perspektifnya beda. Beda dalam apa? Dalam menyikapi atau memandang suatu hal. Misalnya nih, tadilah, contoh lah kita mau nonton kan. Gue bilang, ayo nontonnya weekdays aja yuk. Karena murah. Tapi tadi kan Karin bilang, weekend aja sih weekend. Nah kalau gue ngotot gitu, gue nggak bisa ngelihat sudut pandang Karin. Gue nggak mau lihat perspektifnya Karin. Kenapa Karin maunya di weekend nggak di weekdays? Ya berantem. Kenapa? Karena nggak sama. Tapi kan begitu tahu alasannya, oh ternyata dilarang gitu kalau weekdays nggak boleh pergi. Jadi bisanya weekend. Kan itu bisa mengurangi berantem ya setidaknya ya. Konflik terjadi karena setiap orang punya perspektif yang beda dan itu nggak apa-apa kok. Ketika kita berantem, sebenarnya kita lagi nyamain persepsi dan ini sehat dalam hubungan sebenarnya. Nah, ini ada beberapa sumber konflik nih yang terjadi nih. Boleh diketik, Rin. Ada beberapa sumber konflik terjadi. Ada yang bisa nebak nggak? Apa sih alasan orang berantem? Satu, ada yang mau pendapat nggak? Berpendapat. Ayo guys, mau nyamain pikirannya. Berarti kalau kita balik, maksudnya si Andres berarti pikirannya tidak sama. Ada lagi nggak? Konflik terjadi karena beda prinsip. Boleh. Konflik terjadi karena, ayo ada lagi yang mau nebak? Oke, kalau nggak ada nih. Berantem, konflik terjadi karena yang pertama pikirannya nggak sama bener itu. Kedua beda prinsip. Ketiga benturan kepribadian. Benturan kepribadian dan hubungan. Gini guys.
Kita udah tes kepribadian kan? Kita udah tes kepribadian nih. Gua melankolis kolerik gitu. Kita ambil contoh kasusnya itu misalkan seorang kolerik itu pasti kan pengennya kerjanya cepet ya. Kemudian berpasang-pasangan lah dia gitu sama orang yang plekmatis. Misalnya plekmatis di sini tuh ada sebenarnya kalau plekmatis, oh Andres, Andres plekmatis dia. Berantem lah. Kenapa? Karena gue mau kerja cepet. Tapi Andres bilang ngapain sih? Santai aja kali masih ada hari besok. Cuman bagi gue nggak bisa karena harus cepet, harus kelar gitu. Belum lagi Jenny, Jenny kan sanguin ya. Jenny sanguin gitu. Berhadapan sama Matthew yang melankolis. Si Jenny ada loh. Matthew kan melankolis ya. Gue paham banget lah melankolis lah gitu. Kadang kalau misalkan orang sanguin nih, maksudnya si sanguin ini bercanda. Tapi karena melankolis ini terlalu nginin perasaannya, dianggapnya beneran gitu. Jadi dibawa ke hati gitu. Kan berantem jadinya. Benturan kepribadian. Tapi kepribadian itu selain bicara soal sifat dasar, kepribadian itu juga bicara soal prinsip, pengertian-pengertian yang kita punya. Jadi konflik itu yang ketiga tadi boleh tampilin lagi Rin. Terjadi karena benturan kepribadian, benturan sifat dasar dan benturan prinsip gitu. Jadi nomor 1 sama 2 ini kalau mau dirangkum itu sebenarnya nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Harapan-harapan yang tidak terungkap dan terpenuhi. Misalnya nih, aduh, gue temenan sama Karin. Gue berharap Karin kayak gini nih. Misalkan gue temenan sama Karin nih, ih Karin orangnya peduli ya, asik ya. Kalau gue temenan sama Karin, harusnya nanti Karin bakal nolong gue nih, Karin bakal ngertiin gue nih, gitu kan. Kita biasa kalau temenan, kita tuh punya harapan-harapan. Kenapa kita temenan sama teman kita ini? Misalkan Jenny, ih Jenny orangnya asik ya. Jadi kalau misalkan gue temenan sama dia, nanti kita bakal main terus nih. Andres, wah Andres main Mobile Legends jago nih. Kalau gue temenan sama dia, nanti dia bakal nge-push rank bareng gue nih. Nanti gue digendong sama Andres nih. Kalau nggak nanti Andres main tank nih. Karena gue nggak bisa main tank gitu. Nanti kalau main Mobile Legends Andres yang nge-tank, yang rom gitu. Kita semua kalau temenan itu punya harapan-harapan sebenarnya. Tapi kita jadi berantem, kita jadi konflik karena teman kita nggak melakukan apa yang kita harapkan gitu. Ternyata Karim nggak menolong gua. Ternyata Andres nggak mau gitu nge-push bareng gua gitu. Nggak ada waktu buat main. Akhirnya kita berantem. Kenapa? Karena ada harapan-harapan yang kita punya ke teman kita dan mereka nggak ngelakuin itu ke kita. Itu sering banget gitu. Dan yang paling parah sebenarnya kalau lagi berantem tuh ya, kan kita kalau lagi berantem tuh kan kita berharap ya teman kita minta maaf ke kita ya. Ya nggak sih? Oh pokoknya gue gak mau berhenti lah. Gue gak mau minta maaf kalau dia nggak minta maaf duluan. Gue gak mau berantemnya kelar gitu. Gue maunya dia tuh minta maaf dulu sampai dia nyesel gitu, nangis-nangis dulu ke gue, baru gue terima minta maafnya gitu. Itu kan harapan-harapan sebenarnya yang nggak terpenuhi ya. Itu yang jadi sumber konflik sebenarnya. Nomor 4 ya, harapan-harapan yang tidak terungkap dan terpenuhi. Nomor 5, perasaan tidak aman. Dalam kurung, belum menemukan jati diri. Belum menemukan jati diri. Nah, ini biasa juga terjadi di anak muda, di kalangan remaja. Misalnya nih, kan kita Genovis sekarang kan kayak ini kan ya berenam, paling banyak kan 15 gitu kalau kita full tim kan. Di sini kan ada kejagoannya masing-masing ya. Misalkan Karin gitu. Karin orangnya peduli, Karin orang ramah, nolong gitu. Dia juga bisa bulmet gitu kan. Jenny bisa, dia bisa nge-WL gitu. Orangnya care juga peduli. Andres main Mobile Legend jago gitu kan.
Sebenarnya sedikit-sedikit dia peduli juga, cuman kadang-kadang ketutupan cueknya juga itu sebenarnya. Joe Ray punya kelebihannya masing-masing lah gitu. Tapi pada saat nanti nih, misalkan kita kan mau ke SEMA kan, kita kan mau ke 95 kan. Kalau kita sering ke 95, pasti nanti ada anak 95 dong yang datang ke Genovis. Gue yakin sih, pasti bakal ada sih yang ke Genovis kan. Ternyata datanglah anak-anak 95 ini ke Genovis. Ternyata kita deket, ternyata anak 95 ini ada yang jago main drum, ada yang jago nge-WL, ada yang bisa mulmet juga gitu. Kita lihat, ternyata dia nge-WL lebih jago dari gue ya. Ternyata dia mulmetnya lebih paham dari gue ya. Terus ada perasaan gak aman gitu. Misalnya di Genovis gitu, yang sering WL kan si Jenny sama Putri ya sekarang ya. Gue pasang sengaja gitu supaya mereka latihan. Tapi ketika ada orang yang lebih jago datang gitu, mereka ngerasa ini belum ya. Ya gue harap juga nggak terjadi sih. Tapi ini bukan Jenny Putri lah. Tapi ada perasaan gak aman. Dia lebih jago WL-nya gitu. Nanti gue nggak dapet jadwal WL dong. Nanti gue nggak dipercayain lagi dong untuk WL karena ada yang lebih jago. Nah, kalau ada perasaan gak aman gitu, kita ngeliat teman kita yang punya kelebihan, kita nggak sebagai saingan, kita jadi ngerasa nggak nyaman dong. Bener gak sih? Kita ada rasa-rasa kayak, nanti gue digantiin, ih nanti gue, ini nanti gue gitu. Kalau di umur kita sekarang nih, kita nggak nemuin jati diri itu bicara soal apa? Jati diri itu bicara soal keseringan. Seringnya kita membentuk siapa kita gitu. Siapa kita di mata Tuhan, siapa kita di mata orang lain, siapa kita di mata diri kita sendiri. Kalau kita nggak nemuin jati diri, kita pasti gampang sirik. Kita berantem karena kita ngerasa nggak aman. Oke. Next. Nomor berapa tuh, Rin? Next. Nomor 6. Cara pandang yang nggak berkembang. Cara pandang yang tidak berkembang. Oke, di sini ditahan, Rin. Gini. Setiap kita punya cara pandang kan. Cara pandang gua, cara pandang teman-teman itu beda gitu. Kenapa? Gue lebih dulu belajar gitu. Teman-teman belajarnya masih ya Jenny Putri udah lama lah, sama kayak gue gitu 7 tahun 8 tahun lah. Gitu. Cuman kan teman-teman kita kan juga ada yang baru belajar ya, gitu kayak Jo baru setahun, kayak juga baru setahun gitu kan. Nah, masing-masing kita tuh punya cara pandang gitu, cara pandang kita tentang uang, cara pandang kita tentang milih SMA, cara pandang kita tentang pengambilan keputusan gitu. Nah, kalau kita punya cara pandang yang berkembang, maksudnya cara pandang kita tuh nggak sama dalam hal misalkan main game. Bagi gua main game ya udah nggak terlalu perlu banget sebenarnya. Itu cuma refreshing doang gitu. Tapi kan bagi teman-teman kan ya sekarang ini kan ya game masih ada yang kompetitif gitu. Masih ada yang pengen jadi top global dan lain-lain semacamnya gitu lah. Kita bisa berantem gitu gara-gara hal itu. Kenapa? Karena cara pandang kita nyikapi satu masalah itu beda. Misalnya kayak kemarin lah kita jalan-jalan gitu. Kenapa akhirnya nggak jadi ke Jogja? Kenapa akhirnya nggak jadi ke Bandung gitu? Kenapa akhirnya nggak ke Puncak? Kenapa ke Sentul? Itu kan ada cara pandang sebenarnya. Cara pandang gitu. Oh, kenapa sih nggak di Puncak aja? Kenapa sih nggak di Bandung aja? Macet, gitu. Kalau ke sana macet. Terus yang Krisma mau ngambil sertifikat gitu. Kalau kita cara pandang yang nggak berkembang bareng-bareng, cara pandang kita nggak sama gitu, ya kita berantem gitu. Ini pernah terjadi kok di hidup gue juga gitu. Kan gue dulu OSIS ya. Kan gue OSIS dulu SMP. OSIS di tempat gue tuh yang bener-bener yang cari muka banget lah. Istilahnya gitu. Kita pengen menonjol satu sama lain gitu. Nah, biasanya nih, kalau di OSIS ini, kan kita berpendapat ya. Begini aja, begini. Udah perpisahannya di dalam sekolah aja, karena kita telat ngambil keputusannya gitu. Jadi udah keburu kita mau perpisahan, kita baru cari dana. Tapi, ada yang tetap ngotot, enggak lah. Tahun lalu kan lebih bagus gitu ya, minimal kita sama gitu. Nah ini kan cara pandang nggak berkembang nih. Yang ngotot pengen tetap bagus karena mereka nggak tahu keadaan gitu. Cara pandangnya nggak berkembang. Tapi orang-orang yang sama-sama berkembang, cara berpikirnya, cara pandangnya sama-sama berkembang, ya realis ngeliatnya. Ya kita nggak ada duit, kita juga telat. Mau nggak mau kita ya perpisahan di sekolah. Tapi orang bisa cara pandang nggak berkembang. Kenapa?
Salah satu alasannya adalah jarang ketemuan, jarang ngasih waktu gitu. Kenapa Jenny dan Putri cara pandang nggak bisa sama? Karena sering bareng. Kenapa Karin sama Kei cara pandang nggak bisa sama? Karena sering bareng gitu. Kalau kita sering bareng gini, tujuannya sebenarnya kita nyamain cara pandang supaya kita sama-sama berkembang. Kenapa? Supaya kita jarang berantem. Gitu. Itu poin nomor 6 ya. Nomor 7. Nomor 7, konflik yang dulu masih teringat karena tidak diselesaikan. Konflik bisa terjadi, kenapa? Karena dulu kita berantem, tapi kita nggak selesain. Jadi sampai sekarang masih kita bawa. Ingat teman-teman, pada saat konflik, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini gue ulangin lagi. Kalau kita konflik, kalau kita berantem, nggak ada pihak yang benar, nggak ada pihak yang salah. Dua-duanya sama salah. Ingat, ketika kita berantem, tidak ada pihak yang tidak salah dan tidak ada pihak yang tidak benar juga. Semuanya, dua-dua pihak yang berantem punya porsi salahnya masing-masing. Nanti cuman porsi yang ini lebih gede daripada yang satunya lagi. Tapi dua-duanya sama-sama salah. Jadi pada saat kita berantem, bukan berarti teman kita itu lebih salah dari kita. Bukan berarti kita juga lebih benar dari teman kita gitu. Ini harus dipahamin terlebih dahulu gitu. Supaya kita bisa nyelesain konflik. Nah, konflik bisa terjadi karena konflik yang dulu masih teringat karena nggak diselesain. Kenapa nggak diselesain? Menghindar. Menghindar. Pada saat kita konflik dan kita menghindar, kita nggak berusaha nyelesain, itu bisa jadi sumber konflik di masa depan sebenarnya. Bahkan bisa menuju konflik yang lebih besar sebenarnya sih, kalau kita nggak nyelesain. Nah, ini sumber-sumber konflik nih sebenarnya nih. Nah, baru kita masuk ke materinya. Ini kan kita baru pendahuluannya nih. Jadi gue pengen ngasih, lihat nih teman-teman nih, kalau kita temenan, pasti kita ada benturan kepribadian, kita ada benturan hubungan. Kalau kita temenan, pasti kita punya harapan-harapan yang tidak terungkap dan gak terpenuhi. Kalau kita temenan, pasti kita punya perasaan gak aman. Kalau kita temenan, pasti ada aja gitu teman kita yang cara pandang gak berkembang. Kalau kita temenan dan kita berantem, pasti gitu ada konflik. Karena kita nggak nyelesain konflik-konflik kita sebelumnya. Nah, gue pengen buat teman-teman tuh punya pemikiran kayak gini. Ini ada sumber konflik. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu? Walaupun tetap ada sumber konflik, ingat konflik ini sumbernya nggak bisa dihilangin. Tapi bagaimana caranya kita bisa tetap bareng-bareng? Kenapa gitu? Kenapa Tuhan izinin ada konflik? Kenapa Tuhan izinin berantem? Berantem atau konflik sebenarnya cara ajaib Tuhan, cara misteriusnya Tuhan untuk mengubah sifat jelek kita, untuk mengikis sifat jelek kita. Berantem itu cara Tuhan supaya kita nggak mikirin diri kita sendiri, tapi kita berusaha mikirin kenapa temen gue berantem ya sama gue gitu. Sebenarnya ada yang salah ya sama gue ya. Terus kita konfirmasi ke teman kita tanya ke teman kita, iya sebenarnya lu begini. Nah, pada saat berantem cuma ada dua. Kalau kita milih buat mempertahankan diri kita, kita kehilangan hubungan. Tapi pada saat kita mempertahankan hubungan, kita kehilangan diri kita. Tapi nggak masalah, kita kehilangan diri kita yang salah. Makanya berantem itu cara misteriusnya Tuhan untuk mengubah kita sebenarnya. Dan gue berani jamin 100% itu benar. Nah, jadi caranya bagaimana? Gitu. Supaya kita bisa tetap bareng-bareng. Kita buka Filipi 2 ayat 5.
Filipi 2 ayat 5. Nah, Filipi 2 ayat 5. Coba baca. Jo. Halo, ada suaranya Masuk, nggak kok? masuk. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Makasih, Jo. Di sini ada pikiran dan perasaan. Bahasa aslinya itu phroneo, yang artinya understanding. Understanding itu adalah pengertian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kamu mau hidup bareng-bareng, di sini dibilang Filipi 2:5 ada ajakan untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus dalam diri kita. Nah, proneo ini kan pengertian, cara pandang sebenarnya, understanding. Proneo coba ditulis di notepad, Rin. Proneo itu kan pemahaman ya, understanding, pengertian atau pengertian. Tulis di bawahnya, kepribadian selain berbicara tentang sifat dasar, kolerik, melankolis, sanguin, flekmatis, itu nggak usah tulis tentang sifat dasar, koma. Tapi juga bicara soal pengertian. Berarti, coba di bawahnya, berarti proneo sama dengan kepribadian, sama dengan pengertian. Nah, jadi bisa kita bilang sebenarnya proneo itu adalah kepribadian. Orang berantem karena beda kepribadian, karena beda sifat dasar, karena beda cara pandang. Nah, sebenarnya cara pandang itu apa sih? Cara pandang itu adalah begini, gampangnya. Pada saat gue melihat jam kosong, apa pikiran pertama yang keluar dalam diri gue? Oh, jam kosong bisa istirahat nih. Oh, jam kosong bisa main nih. Oh, jam kosong bisa belajar nih. Apa pikiran pertama yang keluar pada saat kita dapat duit? Oh, dapat duit nih. Wah, lumayan nih, bisa gue tabung nih. Wah, dapat duit lumayan bisa jajan nih. Sebenarnya cara pandang adalah itu. Gampangnya pikiran pertama yang keluar pada saat kita dapetin sesuatu atau ngalamin suatu hal gitu. Cara kita mengolah apa yang kita lihat sebenarnya. Dan itu nanti tertuangnya di tindakan. Kalau kita nggak punya pikiran perasaan yang benar, atau kita nggak punya pengertian yang benar, kita bakal mengolah salah juga. Tidak berkembangnya sudut pandang, kita kurang pengertian, itu adalah gerbang dari konflik. Berantem sebenarnya, konflik, tanda tidak berkembangnya sudut pandang seseorang. Berdasarkan ayat ini ya. Karena dibilang kalau mau bareng-bareng tuh harus punya pikiran perasaan, harus punya pemahaman. Pemahaman kayak Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya nggak berantem. Jadi pada saat ada orang berantem, itu tanda ia kekurangan sudut pandang Tuhan. Kita diajak belajar gitu. Kita diajak untuk sama-sama punya pikiran perasaan Tuhan. Gimana caranya bisa punya pikiran perasaan Tuhan? Belajar. Ada belajar bareng, ada belajar sendiri. Supaya berkembang pemahamannya. Kalau kita mulai berkembang sudut pandangnya, kita bisa ngalah sehingga nggak ada konflik. Konflik tetap ada, tapi kita bisa menyikapi konflik dengan benar. Kita kan masih muda ya, makanya kita belajar firman supaya ke depannya pada saat kita punya hubungan, kita nggak berantem.
Filipi 3 ayat 10 sampai 14 nih. Coba Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Masuk, masuk, Bah. Nah, 3 10 sampai 14. Des baca, Des. 23 ayat 10 sampai 14. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, thank you. Di sini kan dibilang ya, di ayat 14 ya, jangan ditutup dulu. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya sih? Mengenal Tuhan. Dampak dari kita mengenal Tuhan, di sini dibilang apa? Kita memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan sorgawi. Nah, coba deh. Ini agak susah tapi teman-teman belajar belajar tangkap aja ya. Ini agak susah cuman nggak apa-apa. Coba Rin di notepad-nya boleh dibuka. Notepad. Nah, di sini panggilan sorgawi. Coba panggilan sorgawi. Bahasa aslinya itu anoklesis. Anoklesis. Nah, ya benar. Artinya keadaan atas. Tapi kalau dibilang gitu, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi itu anoklesis, artinya keadaan atas. Tapi keadaan atas itu artinya mendewasa sebenarnya teman-teman. Keadaan atas. Koma aja, mendewasa. Nggak usah masa. Koma mendewasa. Boleh buka lagi ayatnya, Rin. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini. Dampak dari kenal Tuhan, seseorang itu punya keadaan atas. Keadaan atas atau sifat dewasa sebenarnya. Dampak dari seseorang mengenal Tuhan, seseorang punya keadaan atas atau sifat dewasa, yaitu ngalah, mentingin orang lain. Orang kan berantem ya, karena dia nggak bertambah sudut pandang benernya. Kenapa kita sering berantem? Karena sudut pandang kita kurang. Karena kita nggak mendewasa gitu. Dan ingat gitu, kalau kita di gereja, kita ini sama-sama orang yang lagi lari, berlari-lari ke satu tujuan. Satu tujuannya apa? Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita mendewasa. Kita orang-orang yang sama-sama berdosa, tapi kita kumpul di gereja. Kita lagi nyari gitu. Kita lagi cari Tuhan bareng. Kita lagi berlari-lari bareng nih sebenarnya. Tapi yang sering kita lupakan adalah ketika kita bersama adalah kita masih sama-sama orang nggak bener. Dan kita melihat ke nggak beneran temannya kita itu sebagai satu hal yang menghalangi kita. Katanya di gereja, kok dia masih marah-marah ya? Katanya di gereja, kok dia masih baperan sih? Katanya di gereja, kok dia masih ngomongin orang sih? Lah iyalah, kita kan sama-sama orang nggak bener gitu, yang pengen bener.
Kalau kita ngelihatnya ke kesalahan teman kita terus, kita nggak ngelihat kalau dia itu juga nggak mau punya sifat kayak begitu, dia juga lagi berjuang, kita nggak bisa terima dia. Gue bisa ngomong begini kenapa? Karena gue juga begitu. Gue kan baru berantem akhir-akhir ini ya, karena gue nggak bisa menerima sifat jelek teman kita. Udah gue admit. Gue mikir gitu, kok bisa ya orang udah lama belajar tapi begitu ya? Satu yang gue lupa, untuk bisa punya kesadaran ini perlu waktu 3 bulan gitu. 3 bulan gue stres, 3 bulan gue depresi, skripsi lontang-lantung jadinya. Perlu 3 bulan gitu. Gue baru ingat, oh iya kan kita sama-sama orang berdosa ya. Gitu. Sama-sama lagi ngejar panggilan sorgawi, sama-sama pengen mendewasa gitu. Namanya kita sama-sama mau mendewasa. Belum dewasa berarti. Pasti masih ada aja gitu sifat salah kita yang keluar gitu pada saat kita berhubungan, pada saat kita berteman. Kita lupa gitu kalau kita sebenarnya sama-sama berjuang pengen bener, belum orang bener gitu. Pada saat gue nemuin gitu, oh ternyata begitu ya. Ternyata gue yang terlalu menuntut temen gue gitu. Orang dia bisa sampai sini ya ya udah gitu. Dia baru bisanya sampai sini. Kalau gue udah bisa duluan ya berarti gue yang sabar gitu nunggu temen gue bisa gitu. Ya udah, kira gue terima aja. Di situ terkikis sifat jelek gue gitu. Yang tadi nggak bisa menerima akhirnya bisa menerima. Makanya kalau gue bilang statement gitu, berantem itu cara Tuhan yang paling misterius, cara Tuhan yang paling ajaib untuk bikin kita kehilangan sifat jelek kita gitu. Supaya kita bisa mikirin orang lain. Itu bukan bullshit, bukan omong kosong. Itu yang gue alamin beneran gitu. Kita sering berantem karena sudut pandang kita kurang. Ketika kita punya sudut pandang itu ngasih pengertian kita pada saat konflik. Jadi kita tahu gitu bersikapnya apa pada saat kita konflik karena kita punya pengertian gitu. Kayak tadi, oh temen gue belum sampai nih pengertiannya sama kayak gue. Ya udah gue turunin standar gue. Gitu. Gue nunggu sampai dia bisa. Ya dampaknya gue punya hubungan lagi. Kalau kita nggak punya froneonya Tuhan, kalau kita nggak mendewasa, hubungan kita banyak konfliknya. Karena kita punya kepribadian yang nggak berkembang. Di Filipi 3 ini ya, berkembang atau yang nggak berkembang kita, itu tergantung seberapa banyak usaha kita mengenal Tuhan. Kalau bahasa ini, seberapa jauh kita berlari, seberapa kenceng kita berlari gitu. Kalau kita larinya banyak istirahatnya, kita nggak nyampe gitu. Maksudnya, konteksnya begini. Kalau kita ngeremehin namanya belajar, kita bayar di hubungan kita pada saat kita berantem nanti. Kan pada saat berantem, pada saat konflik kan kita nanya, aduh Tuhan ini mau apa? Tuhan maunya apa? Ingat gak lagu tadi yang ini? Yang sini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ini biasa orang nyanyi begini, kalau pada saat ngalamin jalan buntu gitu, atau enggak lagi berantem capek. Apa firmannya? Dia berfirman, mari datanglah. Gini. Pada saat kita nggak tahu apa yang harus kita buat, bukan Tuhan nggak mau ngasih tahu kita. Tuhan bisa ngasih tahu kita, tapi ada nggak firman dalam hati kita? Gimana cara? Gue pernah diingetin gitu, pernah ketuduh hati nurani gue bilang gini, kan gue pusing ya, aduh Tuhan gue harus buat apa Tuhan? Kok keadaannya begini ya? Si nurani gue bilang begini, ya gimana aku mau bersuara kalau nggak ada firmanku dalam kamu gitu? Gue makin nangis. Kenapa? Iya ya, aduh Tuhan. Ternyata bukan Tuhan nggak mau bantu ya, guanya yang nggak punya firman gitu. Gimana Tuhan mau bantu gue? Gimana Tuhan mau ngomong? Kalau kita nggak punya sudut pandang yang benar. Ya kalau kita nggak tahu maunya Tuhan, kita jarang belajar. Berarti tandanya apa ya? Kita belajar. Belajar dari mana? Dari Alkitab. Ini Alkitab terjemahan baru 2.
Kalau kita baca, kita ngerenungin Alkitab, kita ngerenungin apa maunya Tuhan, kalau itu terus dipikirin, lama-lama bakal jadi sudut pandang. Orang yang punya sudut pandang Tuhan, susah konfliknya. Coba bayangin deh, kenapa Tuhan bisa sabar? Sabar sama kita. Kita jatuh lagi, jatuh lagi. Kalau gue udah marah kali. Ih, lu jatuh lagi lu. Ih, lu gimana sih? Udah gue terima lu. Udah gue terima lu. Udah gue redam emosi gue. Kok lu ngulangin lagi sih? Lu mau berantem sama gue? Kenapa gitu Tuhan bisa sabar gitu ngadepin kita yang salahnya di situ lagi gitu. Karena Tuhan punya cara menilai, Tuhan punya sudut pandang. Kalau seseorang punya sudut pandang Tuhan, dia bisa mengasihi, dia bisa menerima, dia bisa mengalah. Kenapa orang bisa mengalah? Karena ia punya kepribadian yang berkembang dan itu sudut pandang yang benar. Ngomong doang. Beneran Alkitab yang bilang nih, coba deh. Amsal 14 ayat 29. Emang iya gitu. Orang yang punya sudut pandang Tuhan, dia bisa menerima, dia bisa mengalah. Alkitab yang bilang nih, baca nih. Coba nih. Siapa yang baca nih? Matthew lah. Alkitab yang ngomong, bukan gua. Matthew, coba Matthew. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tahu nggak ada ayat ini di Alkitab? Ya apalah gitu kan. Maksudnya Alkitab tuh nyediain banyak pengertian sebenarnya gitu. Anjay bener juga kan. Anjay bener juga kan. Tapi kitanya nggak baca gitu. Makanya kita nggak tahu. Di sini dibilang orang yang besar pengertiannya sabar. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ini gampang aja ya, cepatnya aja ya. Besar itu dalam bahasa aslinya rap, yang artinya banyak sebenarnya. Orang yang banyak pengertiannya sabar. Orang yang sabar karena banyak pengertiannya. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi gampangnya begini bahasa gampangnya. Orang yang sabar itu banyak pengertiannya. Tapi siapa yang cepat marah? Kalau marah pasti berantem dong. Berarti dia sedikit pengertiannya. Makanya dibilang bodoh. Orang pintar kan karena dia punya banyak ilmu. Ya nggak sih? Dia dapatnya dari mana? Karena dia belajar. Dia punya banyak pengertian. Gitu. Nah, jadi bagaimana ya caranya kita nggak konflik nih? Terima keadaan diri kita dan cari apa yang perlu kita ubah dari diri kita. Terima keadaannya gitu. Kalau kita sering berantem sekarang, terima keadaannya. Berarti kita masih orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita belum banyak pengertiannya. Terima dulu keadaannya. Kalau kita yang lebih banyak porsi salahnya gitu pada saat kita konflik, ya udah terima gitu. Kalau ternyata kita berantem terus kita selidikin, oh ternyata gue berantem karena gue punya ekspektasi ke temen gue dan temen gue nggak ngelakuin itu. Terima. Temen gue nggak ngajak gue, terima. Terima keadaannya gitu. Teman kita nggak ngajak kita main, teman kita nggak ngajak kita ngobrol, teman kita nggak ngajak kita jalan-jalan, terima. Terima gitu kalau ada orang yang lain lebih jago dari kita gitu. Terima. Kalau ada benturan kepribadian, kalau ada sifat-sifat jelek karena itu kita berantem dan itu akibatnya dari kita, terima keadaannya. Setelah terima keadaannya, cari apa yang perlu kita ubah dari diri kita. Cuman kan banyak orang sampai di titik dia tahu sebenarnya itu salah dia. Tahu sebenarnya gitu. Tapi malu untuk mengakuinya. Nggak bisa nerima diri sendiri. Dampaknya nggak ada yang berubah. Karena nggak terbiasa gitu untuk ngadepin situasi nggak enak, perasaan nggak nyaman gitu. Nggak apa-apa terima gitu. Kalau malu ya malu nggak apa-apa. Kalau sedih ya sedih. Kalau marah kesel, marah aja kesel aja. Tapi terima keadaannya. Cari apa yang perlu kita ubah dari diri kita. Kalau kita kan bisa jadi ya teman kita nggak ngajak kita karena
kitanya susah di chat gitu kan. Karena kita yang jarang ketemuan, jarang main gitu. Jadinya kita jarang komunikasi gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ditemenin ya, karena kita tahu ternyata teman kita punya sudut pandang yang salah ke kita, ya udah terima aja gitu. Berarti dia nggak mau temenan sama kita. Emang nggak ada yang mau temenan sama kita? Ada kali. Misalnya nih lagi kenapa gitu kan? Kita tahu, ternyata teman kita nggak mau temenan sama kita karena dia males nih, dia ngeliat kita deket sama yang ini nih. Ya biarin aja, kan masih ada yang mau temenan sama kita sebenarnya. Tapi kalau kita tahu itu salahnya karena kita, ya udah terima aja. Apa yang bisa kita ubah gitu dari diri kita? Jangan nunggu orang lain berubah. Waduh, kita ngambil bagian Tuhan kalau kita nyuruh orang lain berubah gitu, kita nyarinya berubah. Makanya kita stres, makanya kita marah, kita konflik. Kenapa? Kita ngambil bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa ngubah orang lain, yang bisa kita ubah diri kita sendiri. Jadi ubah diri kita sendiri aja. Setelah terima, setelah tahu apa yang kita harus ubah dalam diri kita, belajar mengampuni. Karena kalau konflik biasa ada luka batin dari dua sisi. Belajar mengampuni. Mengampuni itu gampangnya, sederhananya, tidak mikirin salahnya. Tidak mikirin salahnya. Kenapa? Karena biasanya kita marah, kita kesel karena kita mikirin salahnya teman kita gitu. Pada saat kita kosong, pada saat kita sendiri, kita pikir misalnya, anjay kemarin kok bisa dia begini ya? Kesel gua. Kesel kan, jadi nggak mau ngampunin gitu. Jadi kalau kita milih untuk belajar ngampunin, kita belajar nggak mikirin kesalahannya teman kita. Kalau keinget, ganti pikirannya gitu. Belajar mikirin firman. Tuhan aja nggak mikirin kesalahan kita kok, makanya dia bisa nerima kita apa adanya gitu. Nggak bisa kita nggak mikirin kesalahan kalau kita nggak punya sudut pandang yang benar. Susah. Nggak bisa kita nggak mikirin kesalahan kalau kita nggak punya teman yang nguatin. Susah gitu. Kita nggak bisa nggak mikirin kesalahan kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Jadi pada saat kita berantem, pada saat kita konflik, dan kita pengen menyendiri, oke nggak apa-apa, kita menyendiri sementara waktu. Tapi kalau ada dorongan untuk kita menyendiri dalam jangka waktu yang lama, sadarin, itu bukan dorongan dari Tuhan, itu dorongan dari kuasa gelap. Itu cara yang dipakai sama setan supaya kita nggak punya hubungan sama Tuhan, nggak punya hubungan sama teman-teman percaya lainnya. Kita jadi nggak kuat, kita nggak punya firman. Manusia disetting untuk bareng-bareng gitu. Kalau ada dorongan untuk sendiri, itu pemikiran bukan dari Tuhan sebenarnya. Itu pemikiran yang salah sebenarnya. Yang kita dapat dari pahit-pahitnya kita sebenarnya. Dorongan dari Tuhan tuh bersekutu. Allah Tritunggal gitu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau mereka aja berkomunitas, kita juga berkomunitas sebenarnya. Sadarin itu ya. Jadi kalau next time kita berantem, kita konflik, nggak apa-apa ambil waktu sendiri gitu. Waktu sendiri untuk nguatin, cari tahu yang Tuhan mau. Kalau udah, balik lagi bersekutu. Jangan nggak bersekutu. Jangan gitu kita nggak temenan lagi. Karena nanti di situ timbul pemikiran-pemikiran buruk gitu tentang teman kita. Itu yang bikin hubungan kita makin renggang sebenarnya. Dan untuk kita gitu, kalau ada teman kita salah, jangan diomongin salahnya. Jangan diomongin salahnya gitu. Jangan berusaha mempengaruhi teman kita untuk ikut kesel juga sama teman kita. Kita ngerusak gereja sebenarnya. Itu ya teman-teman ya. Gue keinget satu lagu deh yang sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan. Sejauh timur dari barat. Ini lagu ini ya.
Tapi sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oh, Apa tuh Jen? aku sebenarnya ngerti. Cuma aku ini bingung kan berantem itu kan karena kurang sudut pandang Tuhan tadi kakak bilang kan. Betul. Nah, tapi Tuhan pakai berantem di hubungan kita. Kurang sudut pandang Tuhan. Jadi Betul. berantem itu sebenarnya boleh kalau nggak keseringan atau gimana? Ya maksudnya kalau nggak nggak selalu berantem gitu atau gimana? Gini, oke, makasih. Gue nangkap maksudnya Jenny. Gini, kita kan malas belajar. Bener nggak? Lebih banyak waktu buat temen atau Tuhan sebenarnya? Lebih banyak temenan kan? Tapi kan kalau kita temenan kan pasti ada aja berantemnya gitu. Itu cara Tuhan manggil kita supaya kita datang ke dia belajar. Yang ini dulu ngerti nggak Jen? Tunggu pelan-pelan. Nih, Maaf ya. nih Jen. Kadang walaupun kita udah belajar firman, ada aja gitu pengertian yang kita tangkap tuh kurang bener sebenarnya. Kita salah nangkep. Atau enggak walaupun kita udah belajar, ya kita tetap aja gitu sebenarnya. Ada hal yang belum sama. Ada hal yang belum kita mengerti juga gitu. Atau kita udah punya pengertian nih, pada saat kita berantem, Tuhan suruh kita pakai pengertian itu. Tujuannya supaya apa? Pengertian yang kita punya, kita ingat lebih dalam. Kita dapat pengertian lebih dalam lagi. Kita punya pengertian tentang menerima, mengampuni. Pengertian itu nggak bakal dalam kalau kita nggak berantem. Makanya Tuhan pakai berantem. Cara Tuhan ngubah kita. Cara Tuhan nambahin sudut pandang kita. Cara Tuhan mengikis sifat jelek kita. Pada saat berantem. Makanya dibilang walaupun berantem itu karena kita kurang sudut pandang Tuhan, justru lewat berantem itu kita ditambahin sudut pandang Tuhan. Tapi kondisinya begini. Bedakan kita berantem di keadaan kondisi udah sama-sama sama kita jelek. Karena kita nggak mau belajar gitu. Jadi kan bisa bedain gitu. Bisa ngerasain lah lewat hati nurani ya gitu. Ah, ini orang mau berantem karena emang sifatnya jelek. Sama beda gitu kalau berantem tapi ada yang didapat gitu. Tapi sampai sini dulu ngerti nggak Jini? Atau masih kurang nih? Kalau kurang kita ulang lagi nih. Udah ngerti. Berarti ngerti ya, berarti ya. Iya. Oke, gue ulang lagi. Berarti tapi nggak apa-apa, gue ulang lagi nih. Memang kita berantem karena kita kurang sudut pandang Tuhan. Tapi berantem juga cara Tuhan menambahkan sudut pandang ke kita. Cara Tuhan yang ajaib mengubah kita. Cara Tuhan yang misterius untuk mengikis sifat jelek kita. Itu nggak kontradiksi kok. Itu nggak dua hal yang bertentangan, dua hal yang berlawanan. Itu adalah hal yang saling, kalau gue gambar begini nih. Kurang pengertian. Dampaknya berantem. Kita berantem karena kita kurang pengertian. Tapi di sini pada saat kita proses berantem di sini ya. Pada saat kita berantem di sini nih, ada sudut pandang yang mau ditambahin ke Tuhan, ke kita, ditambahin Tuhan ke kita gitu. Misalnya nih gue gambar nih. Ini panahnya berantemnya banyak nih. Karena kita kurang pengertian ya gitu. Tapi setiap kita berantem, sudut pandang kita bertambah, sudut pandang kita bertambah, sudut pandang kita bertambah gitu.
Tapi sudut pandangnya bertambah. Kalau kita ngasih belajar ya, kita nyari tahu yang Tuhan mau ya. Kalau kita cuma asal berantem, nggak ada sudut pandangnya bertambah. Gitu. Ini harus dibedain nih. Kita berantemnya pakai kebenaran, atau kita berantemnya karena kita nggak suka, karena kita kesel. Gitu. Nah, misalnya kurang kebenarannya gini. Segini nih. Karena kita punya pengertiannya segini nih. Set, makanya Tuhan kasih berantem. Di berantem pertama nih, Tuhan tambahin segini pengertiannya. Berantem kedua, ditambahin pengertiannya segini. Berantem yang ketiga, nambah segini. Keempat, nambah segini. Nah, lama-lama intensitas kita berantem berkurang. Jangan kira kalau udah belajar nggak bakal berantem, tetap aja berantem. Tapi berantemnya udah mulai kurang. Kenapa? Karena pengertiannya udah makin banyak. Kalaupun berantem ya karena paling beda kepribadian doang gitu. Kesel karena dia lambat kerjanya, kesel karena dia lemot orangnya gitu. Cuman kalau berantem karena prinsip, berantem karena beda gitu, berantem besarnya udah mulai hilang gitu. Itu ya. Ada yang mau nanya lagi? Makasih kok. Oke. Dia mau nambah lagi? Nambah lagi. Ada yang mau nanya lagi? Kau ingat